Jadi imam tahun 1992 dan keinginan untuk jadi imam itu tidak muncul tiba-tiba, tapi melalui satu proses. Tahun 1982 saya masuk STTK di Abipura. Waktu saya masuk STTK itu saya tidak punya niat sama sekali untuk menjadi imam, tapi untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang baik. 1986 saya top di melakukan menjalani tahun orientasi pastoral atau top di paroki Bintang Laut Kokonau. Sementara saya yang sedang top di Kokonau disuruh menunggu Pater Alphonse Vanunen dari STFT. Dia yang mau asistensi Natal di Kokonau. Rencananya dia datang tanggal 21, tapi tanggal 21 itu dia tidak bisa datang karena dengan pesawat Cessna karena cuaca tidak baik. Lalu mereka bilang nanti kita akan coba lagi besok pagi 24 pagi. Nah, lalu saya mulai pikir ini kalau besok pagi lagi cuaca tidak baik ini malam bagaimana ini pada malam Natal ini. Dan sekitar 60-an umat juga mendengar di halaman pastoran. Lalu mereka bilang begini, Paneles, besok pagi kalau juga Pastor Vanunen tidak berhasil datang di Kokonau, berarti nanti kami akan dayung perahu pergi ikut Natal di tempat di mana ada pastor pimpin Natal. Nah, saya bilang oke. Memang tanggal 24 cuaca bagus, jadi Pastor Vanunen bisa diantar sampai di Kokonau dan Cessna. Tetapi pernyataan masyarakat Kamoro bahwa kalau pastor tidak jadi datang, maka mereka mau dayung perahu, pergi cari pastor dan mau rayakan Natal di tempat di mana ada pastor, itu terus menggema dalam saya punya hati. Dan di situ mengantarkan suatu kesadaran bahwa pada saya bahwa ternyata orang-orang ini membutuhkan pastor. Lalu saya ke kampung. Saya sudah menjalani top 87 bulan Juni saya ke kampung di Monemani. Nah, waktu saya menyampaikan niat bahwa saya nanti mau jadi pastor, ya dari anggota keluarga itu tidak semua yang menyetujui, tidak semua mendukung. Tetapi mama saya yang mengatakan bahwa biar dia sendiri yang menentukan apa yang dia mau, karena ini menyangkut kehidupan dia, bukan kehidupan kita.
sampai saya ditabiskan jadi imam. Sesudah tabisan imam itu baru mereka menyatakan dukungan. Dan dalam perayaan pentabisan itu saya diberikan nama secara adat, dan nama saya waktu itu yang diberikan pada waktu itu adalah Kebadabi. Kebadabi itu artinya orang yang membuka pintu atau orang yang membuka jalan. Kalau pintu tertutup, maka orang dari dalam tidak bisa keluar, orang dari luar tidak bisa masuk. Dan sesuai dengan nama itu adalah tugas saya untuk membukakan pintu sehingga orang boleh masuk keluar dengan bebas. Saya memang ditabiskan, menerima tabisan imamat tanpa moto. Tidak ada moto tabisan. Juga tidak ada ayat kitab suci khusus yang dipampang sebagai ayat favorit atau ayat yang mengena bagi saya. Nah, karena saya ditabiskan tanpa moto, maka saya percaya bahwa nama Kebadabi yang diberikan di dalam diberikan waktu pesta pentabisan itu merupakan moto imamat saya. Dalam sejumlah hal, nama ini sungguh nampak dalam kehidupan saya, di mana saya menjadi orang yang pertama. Misalnya, saya menjadi imam projo dari Keuskupan Jayapura yang pertama yang belajar program S2 di Manila. Saya anggap itu adalah saya membuka pintu, saya membuka jalan. Sehingga setelah saya itu bisa imam-imam lain dari Papua yang bisa datang ambil S2 di Filipina, entah di bidang pastoral atau di bidang lain. Juga saya menjadi imam projo pertama dari Papua atau dari Keuskupan Jayapura yang suruh kuliah di Roma. Saya juga membuka jalan bagi imam projo dari Keuskupan Jayapura minimal untuk bisa kuliah di Roma. Sehingga saya membuka jalan menuju Roma. Memang sesudah saya kuliah di Roma, ikutlah beberapa imam projo dari Jayapura. Pastor Domin Hodo datang, sesudah itu Pastor Yul Bidaumote datang, dan saya percaya bahwa karena sudah jalan terbuka, maka ada imam projo dari Papua, entah dari Keuskupan Jayapura atau Merauke atau Timika atau Agats atau Manokwari, seorang akan pergi kuliah di Roma.
pertama tentang Missio Dei, menjelaskan secara singkat tentang Missio Dei. Yang kedua, jelaskan juga secara singkat tentang kedudukan dari gereja, peranan dari gereja, dan karya misioner dari gereja dalam Missio Dei. Sebutkan ciri-ciri keselamatan dari Allah. Ciri-ciri keselamatan yang dari Allah, yang diwatakan dan dinyatakan oleh Kristus selama hidupnya, dan yang nantinya harus dilanjutkan dan dinyatakan oleh gereja. Itu ciri-ciri keselamatan. Jadi yang keempat, sebutkan dokumen gereja tentang misi, dokumen gereja yang membahas tentang misi dan karya misioner. Terus sebutkan, saya tidak mengatakan menjelaskan isi dokumen. Kamu sebutkan saja dokumen, nama dokumennya. Dalam kehidupan bermasyarakat, nah ketika antara pemerintah pusat dengan orang Papua itu terjadi deadlock, tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, tidak mau bertemu, tidak mau berbicara satu sama lain. Nah, sesuai dengan nama saya, Kebadabi itu saya terdorong untuk terlibat dalam mendorong dialog yang memungkinkan pihak Indonesia dan pihak orang Papua bisa bertemu dan bisa berdiskusi. Nah, jadi keterlibatan saya dalam mendorong dialog antara Jakarta dan Papua, dialog antara pemerintah pusat dan orang Papua, termasuk dengan orang Papua pro Papua Merdeka yang sekarang bernaung di bawah United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP. Nah, itu sesuai dengan nama. Jadi sesuai dengan moto imamat saya, yaitu Kebadabi. Jadi memang saya punya tugas untuk membuka jalan, membuka pintu supaya dialog itu bisa terlaksana. Memang dengan demikian akhirnya itu menyita waktu, perhatian, tenaga, karena kita harus pergi berusaha mendekati pihak Indonesia, pihak pemerintah, bertemu dengan mereka, berbicara dengan mereka, dan itu banyak kali. Tapi juga kita bertemu dengan pihak orang Papua, banyak orang Papua yang harus didekati, dikunjungi, terus ditemui, lalu dengan mereka kita diskusi, dan itu waktunya lama. Nah, tetapi ya itulah tugas sebagai seorang imam dengan nama Kebadabi. Kalau kita mau membuka pintu supaya ada dialog, ya kita ke orang Papua untuk mengetuk pintu hati mereka. Tapi juga saya ke pemerintah Indonesia bertemu dengan pejabat-pejabat dan mengetuk pintu hati mereka. Selama 25 tahun ini sebagai imam, saya merasa bahagia. Tidak ada beban sama sekali. Saya tidak merasa bahwa hidup sebagai imam itu suatu beban. Saya bahagia. ...25 tahun itu saya abdikan untuk STFT Fajar Timur. Dari 25 tahun di STFT Fajar Timur sebagai dosen yang mengajar di STFT Fajar Timur. Saya pergi ke Filipina, kuliah 3 tahun juga untuk kembali ke STFT. Sesudah itu saya ke Roma 6 tahun, kuliah juga untuk STFT. Jadi seluruhnya itu 23 tahun ya saya memang abdikan hidup saya untuk STFT. Dan bertugas sebagai dosen di STFT itu saya menikmati kebahagiaan. Ya. Saya menikmati kebahagiaan. Saya bisa baca buku, saya bisa refleksi, saya bisa menulis. Nah,
itu bisa saya buat karena saya berkarya di STFT. Jadi ketika saya bertemu dengan mantan-mantan mahasiswa saya yang sekarang sudah jadi imam, itu ya sebagai seorang guru itu memang ada rasa kebahagiaan yang tak terlukiskan di dalam hati saya. Ya. Jadi sebagai saya rasa bangga, saya rasa bahagia ketika saya melihat bahwa mahasiswa STFT yang dulu saya ajar, mereka menjadi imam. Sesudah itu mereka berprestasi baik di bidang akademis maupun juga mereka kerja bagus, kerja baik, layani baik di medan karya, di medan pastoral. Nah, itu luar biasa, itu menambah kebahagiaan. Yang saya lihat adalah bahwa dulu mahasiswa STFT itu sangat sedikit. Angkatan saya misalnya itu kami hanya 9 orang satu angkatan. Tapi sekarang ini satu angkatan itu bisa 20, bisa 30, bisa 40. Nah, ini juga suatu loncatan yang besar. Dan itu berarti semakin banyak munculnya panggilan imamat di tanah Papua ini. Nah, saya pikir itu ada perubahan-perubahan itu. Nah, saya senang dengan suasana persaudaraan antara para dosen di STFT, antara dosen dengan karyawan di STFT. Mana hal itu terungkap ketika kita minum bersama misalnya di ruang minum di STFT. Juga senang dengan persaudaraan antara para dosen dengan mahasiswa. Ya, saya pikir ini mungkin suatu kekhasan dari STFT Fajar Timur, di mana dosen dengan mahasiswa itu sangat dekat. Jadi bisa mob sama-sama, bisa cerita-cerita sama-sama. Sementara di tempat-tempat lain saya lihat ada jarak yang begitu besar antara dosen dan mahasiswa.